قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1212. Thawabu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah ketemu? Ini hakikatnya ya. Pahalanya la ilaha illallah. Terus ada tambahan penyempurna dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selepas la ilaha illallah ini semuanya adalah menjabarkan la ilaha illallah tadi. Semuanya hakikatnya sudah terkandung dalam la ilaha illallah. Jadi ini tidak keluar dari fadilahnya la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ya'qub bin Asim an rajulaini, dari dua orang bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahuma, bahwasanya mereka berdua, sami'a, keduanya telah mendengar, an-Nabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi bersabda, ma qala abdun qatt, tidak mengatakan seorang hamba pun la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah selain Allah wahdahu, hanya Allah saja, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Wahdahu la syarika lahu ini sudah terkandungi dalam makna la ilaha illallah. Itu sudah menafikan semuanya. Lahu, baginya, al-mulku, segala kerajaan, kerajaan dunia, kerajaan akhirat, semuanya ini milik Allah. Hakikatnya manusia, jin, makhluk-makhluk yang lain itu tidak punya apa-apa. Kok menguasai kerajaan? Menguasai dirinya itu nggak bisa. Nahan kentut aja nggak mampu. Rambut di kepala kita nggak terasa tumbuh terus tanpa minta izin pada kita. Walahul hamdu, dan hanya baginya alhamdu, segala pujian. Walahul hamdu, dan hanya baginya alhamdu, segala pujian. Jadi semua yang dapat pujian, orang berprestasi, orang cerdas, orang akhlaknya baik, keindahan, kecantikan, ketampanan, ini semuanya dari Allah. Maka hakikatnya semuanya pujian itu adalah kembali kepada Allah. Walahul hamdu. Maka kalau orang itu memahami hakikatnya perkara, dia ini akan benar sikapnya, termasuk akan datang sifat tawadhu. Saya ini nggak punya apa-apa. Seumpama ada yang hebat, itu pun dari Allah. Seumpama ada yang istimewa, itu pun yang layak dipuji pemiliknya yang hakiki. Siapa? Allah. Wa huwa, sedangkan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, adalah maha kuasa. Mukhlisan, dalam keadaan memurnikan. Jadi memang 100% mukhlisan, murni, tidak ada campuran ragunya. Tidak ada campuran ragunya. Mukhlisan biha, murni biha, dengan kalimat tadi, ruhuhu, nyawa dia. Musaddiqan, membenarkan, biha, dengan kalimat tadi, qalbuhu, hati dia. Nyawanya murni, hatinya membenarkan. Ringkasnya, dia nerima kalimat itu zahir batin 100%. Bukan hanya nerima, natiqan biha lisanuhu, dia mengucapkan dengan kalimat tersebut, lisanuhu, lidah dia. Lidahnya ngomong, yang diomongkan dibenarkan oleh nyawa dan hati dia. Dia nerima 100%, meyakini apa yang dia omongkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Memang Allah hanya satu. Memang Allah tidak ada sekutunya. Memang Allah pemilik seluruh kerajaan. Memang Allah pemilik segala pujian. Memang Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mantap, hatinya murni, nyawanya mau 100% yakin. Lidahnya ngomong. Di kumpulan antara amalan
zahir amalan batin. Illa fataqallah, mesti Allah akan merenggangkan, membuka lahu untuknya as-samaa, langit, fatqan dengan pembukaan yang lebar, hatta yang zura sehingga Allah melihat ila qailiha kepada yang mengatakan kalimat tersebut. Ini kata-kata kiasan. Illa fataqallah itu kata-kata kiasan. Allah yang menciptakan langit, pandangan Allah tidak terhalang oleh langit. Allah yang menciptakan bumi, pandangan Allah tidak terhalang oleh bumi. Semuanya yang menciptakan Allah, tidak ada satupun yang menghalangi sama dan basarnya Allah. Maksudnya hadis ini memudahkan kita paham bahwa Allah memandang dia dengan pandangan rahmat, bukan karena ketutup langit akhirnya perlu dibuka dulu biar Allah bisa ngintip. Na'udzubillah, bukan begitu. Wa haqqa li'abdin, haqqa yahiqqu haqqan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Wa haqqa wa wajaba, dan pastilah. Haqqa ini artinya wajaba wa sabata, dan pastilah li'abdin untuk seorang hamba, nazarallahu ilaihi, yang Allah melihat kepadanya. Maksudnya melihat dengan pandangan rahmat, karena semuanya itu dilihat oleh Allah. Nggak ada yang nggak dilihat. Orang kafir pun dilihat oleh Allah, orang fasik pun dilihat oleh Allah. Tapi ada yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, ada yang dengan pandangan murkanya Allah. Dan pastilah bagi seorang hamba yang Allah telah mandang kepadanya dengan pandangan rahmat, ayyu'tiyahu su'lahu, Allah akan menunaikan, memberikan kepadanya permintaannya. Ini di antara janji Nabi kalau orang mengatakan kalimat tadi, murni nyawanya, membenarkan hatinya, lidahnya mengatakan, apa permintaan dia akan dikabulkan oleh Allah. Mari kita katakan, biar Allah tunaikan hajat-hajat kita. Dan tidak ada hajat yang lebih penting bagi hamba yang paham melebihi ridhonya Allah, melebihi mati dalam keadaan diridhai oleh Allah, hidup dalam keadaan diridhai Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وعن أبي أمامة diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lam yasbiqha amalun, tidak ada satu amalan pun yang bisa mendahului pahalanya, mendahului keutamaannya, mendahului keistimewaannya. Ringkasnya, kata-kata tauhid yang baru kita katakan tadi ini pimpinan dari seluruh amalan. Lam yasbiqha amalun itu. Tidak ada satu amal pun yang bisa mendahuluinya. Dia yang paling depan. Lam yasbiqha amalun. Lah kok bisa depan? Iya, karena semua amalan kebaikan, sedekah, zakat, salat, dakwah, zikir-zikir yang lain, ini pertama kali syaratnya diterima harus ada tauhid yang benar, yang diungkapkan dengan kalimat yang baru saja kita katakan tadi. Maka dalam berat yang lain, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pimpinannya seluruh zikir. Karena semua zikir itu perlu dengan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bisa mandiri. La ilaha illallah bisa sendirian. Tapi yang lainnya perlu la ilaha illallah dulu.
Sedekah saja tanpa la ilaha illallah enggak diterima. Dakwah tanpa la ilaha illallah enggak bisa diterima. Kebaikan apa saja tanpa ada la ilaha illallah enggak bisa diterima. Ini pimpinan nih, lam yasbiqha amalun. Ini maksudnya pimpinan seluruh kebaikan. Dan di antara faedahnya kebaikan apa? Menghapus keburukan. Orang baca subhanallah dapat kebaikan sekaligus menghapus keburukan-keburukan dia. Sebagaimana dalam firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yuzhibna menghapus as-sayyi'at keburukan-keburukan. Ini adalah satu peringatan bagi orang yang mau ingat. Orang itu kadang-kadang ada lupanya, ada lalainya. Jadi jangan terus dia putus asa atau dia tidak pintar, cepat-cepat buat kebaikan biar terhapus keburukan-keburukan dia. Ini hasanah yang selain la ilaha illallah begitu itu. Bagaimana kalau hasanahnya itu afdhalul hasanat? Maka bukan hanya menghapus keburukan, semua keburukan terhapus. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, semua kutub ada dalam bab syahadat. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Sesungguhnya Islam menghapus seluruh keburukan yang sebelumnya. Dan Islam itu diungkapkan dengan apa? La ilaha illallah. Semua yang buruk-buruk, puncak keburukan terhapus dengan la ilaha illallah. Walam yabqa ma'aha sayyi'atun, dan tidak tersisa bersama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sayyi'atun, satu keburukan pun, sayyi'at keburukan pun tidak tersisa, habis. Ada orang musyrik itu dosa terbesar, melebihi segala dosa. Kalau orang mati dalam keadaan musyrik, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Ya enggak? Terbesar, melebihi membunuh, melebihi berjudi, melebihi riba, syirik. Enggak ada maaf. Begitu orang mengatakan la ilaha illallah dengan mantap, jadi orang Islam, semua dosa syiriknya itu diampuni oleh Allah. Ya, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kalau yang mengatakan itu orang yang enggak pernah berbuat syirik? Yang mengatakan orang yang dari kecil orang beriman. Yang mengatakan dari kecil memang orang Islam. Dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian dia mati umpamanya. Ada orang zaman Nabi banyak yang selepas tahlil la ilaha illallah wafat. Belum sempat sholat, belum sempat puasa. Lam yarka' lillahi raka'atain. Belum pernah sholat walaupun 2 rakaat kepada Allah. Selepas tahlil wafat. Nabi bersabda jaminan masuk surga. Lah kalau yang mengatakan itu orang asli membawa la ilaha illallah bagaimana? Sebagian ulama mengatakan minimal untuk dia seharusnya masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surga itu bukan mesti setiap akhir kalamnya la ilaha illallah, tidak. Tapi kalau orang bisa ditolong oleh Allah untuk mengungkapkan sebelum mati la ilaha illallah, ini ada fadilah khusus. Diharapkan dia ini masuk surga tanpa hisab. Karena dosa dia itu kosong. Mau dihisab apa lagi? Wong sudah kosong. Dosa syiriknya kosong, dia nggak punya kesirikan. Yang mengatakan orang beriman, di pendapat ini juga sangat kuat, secara analisa sangat kuat. Di orang musyrik, tukang bunuh orang, tukang judi, tukang segala macam keburukan dia lakukan. Dengan sekali la ilallah terhapus semua. Lah ini orang nggak pernah berbuat itu sebelum mati la ilaha illallah. Minimal untuk dia masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'ai, sebaik-baiknya doa, du'a'u yaumi Arafah adalah berdoa pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari tanggal 9 dari Dzulhijjah. Di sana ada
satu amalan khusus yang hanya ada setahun sekali, yaitu wukuf di Arafah. Orang-orang haji wukuf di Arafah pada tanggal 9. Maka sebaik-baiknya doa sabda Nabi waktu itu. Doakan diperkenankan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Akan ada rahmat-rahmat khusus turun yang tidak akan diturunkan kecuali pada hari Arafah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kadang-kadang beliau haji, kadang-kadang tidak. Maka setiap tanggal 9 ketika orang-orang sedang doa di Arafah, beliau mengumpulkan murid-muridnya. Sekarang ta'rif. Apa itu maksudnya? Kita barengi doanya orang-orang di Arafah dengan harapan dapat kemakbulan seperti mereka juga. Tidak haji, tidak sedang melaksanakan manasik, tapi ikut ngamini. Kita juga di Temboro setiap tanggal 9 biasanya gitu. Wah, ini ta'rif ini. Doa waktu hari 9 dengan harapan kita membarengi doa-doanya orang yang waktu haji, biar Allah kabulkan kita sebagaimana Allah janjikan lewat Rasulnya akan kabulkan untuk mereka. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baiknya perkara yang telah aku ucapkan anak aku, wan nabiyuna, dan para nabi min qabli sebelumku. Apa itu? Kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.